Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Andi Restiani, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Penrang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, hari Kamis tanggal 4 Desember 2023, saya berkesempatan untuk melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 9 dengan materi menyajikan teks diskusi. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan di dalam kelas. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran yang saya lakukan ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, ceria. Alhamdulillah ya. Hadir Bu. Arjun, Abdullah Mega, Muhammad Aidil, Hadir Bu. Muhammad Suredi, Hadir Bu. Oh Fadila. Dari perempuannya, ayo. Struktur cerpen apa itu? Orientasi apa lagi? Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa. Jadi struktur cerpen itu ada 4. yang pertama adalah Orientasi, rangkaian peristiwa. tokoh. Kemudian Rangkaian peristiwa. rangkaian peristiwa. Kemudian yang ketiga Komplikasi. komunikasi. Kemudian yang terakhir adalah Resolusi. fungsi teks diskusi. Kemudian yang kedua, mampu menata informasi berupa pendapat pro dan kontra terhadap permasalahan. Saya pernah berdiskusi. Nah, biasanya kalau berdiskusi itu tentang apa? Tentang pelajaran. Kalau berdiskusi itu berapa orang biasanya? Ya, lebih dari 2 orang kalau kita melaksanakan. Oke, jadi pengertian teks diskusi itu adalah teks yang digunakan untuk menyajikan pendapat. Kita dulu ciri-ciri teks diskusi sehingga kita bisa mengetahui yang mana kan termasuk teks diskusi. Ciri-ciri teks diskusi adalah yang pertama memiliki tujuan, kemudian atau isu, ada isu yang ingin dibahas, kemudian isi. Di dalam isi ciri-ciri teks diskusi itu ada 2 pendapat. Teks diskusi itu berisi informasi. Jadi informasi tersebut ada 2 pendapat ya. Kalau kita berdiskusi, ada pendapat yang mendukung dan ada pendapat yang tidak mendukung. Ya, atau siapa tahu kita dengar lagi pro dan kontra. Apa lagi itu? Jadi kalau pro itu adalah Mendukung. iya, argumen yang mendukung. Kontra yang lakukan nanti adalah menentukan pokok pikiran paragraf di dalam tulisan. Sudah lihat tadi materi yang dibaca? Apa? Jadi yang manakah dimaksud dengan teks diskusi? Yang kamu bacakan tadi. Ayo. Ya. Jadi permainan olahraga yang dapat dimainkan anak-anak mulai dari yang tradisional seperti galasi dan lompat tali hingga Atau kita paragraf berapa tadi kita? satu. Ya, silakan.
Pikiran paragraf pertama yang ada di dalam teks tersebut. Kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak masih sangat rendah. Sementara penerimaan negara selama 5 tahun terakhir 75,85% berasal dari penerimaan pajak. Oke, silakan. Tahun 2014 Indonesia menduduki peringkat 16 besar tertinggi di dunia. Iya. Kemudian paragraf berikutnya. Banyak juga orang yang merasa tidak perlu menyumbang kepada negara. Mereka berpikir negara lah yang harus menyejahterakan rakyatnya. Mereka adalah sekelompok masyarakat kontraprentasi pajak. Wajib pajak yang patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Pajak untuk kemandirian bangsa. Dua argumen, ada argumen pro dan ada argumen apa? Tidak mendukung atau argumen kontra. Ya, jadi itu yang membedakan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kalau kita melihat tadi di teks pertama, adakah di sini pendapat yang menentang atau kontra? Tadi setelah kita menentukan pokok pikirannya, nah kita tadi sudah langsung mengetahui. Saya senang. Kita dijelaskan. Apa mie? Apa mie? Ya, dilihat nanti ada di mana tadi pemahaman materi yang disampaikan. Ya, sampai di halaman berikutnya ya, ada juga di situ soalnya. Di depan untuk menerangkan hasil kerja SKPD-nya. Ya, di halaman berikutnya lagi dibuka. Bagaimana di sini? Ya, ada juga di halaman berikutnya nanti. Tidak apa-apa. Silakan kembali. Sampaikan saja di sini supaya lebih ya, jadi kelompok 1 mendapatkan nomor 1, mempersembahkan nomor 1, kelompok 2 nomor 2 dan kelompok 3 nomor 3. Kita mulai dari kelompok mana dulu? 1 siap? Siap. Ayo ke depan dulu untuk memperlihatkan hasil kerja. Kalian perhatikan dulu. Isu, kesimpulan, argumen, ada 2, pro, kontra. Yang nomor 1 saja. Bagaimana kelompok lain? Apa tadi yang disampaikan itu sudah sesuai atau perlu tanggapan? Yang pertama tadi apa? Isu. Kemudian yang kedua? Kesimpulan. Yang kedua Apa? Argumen. Kedua? Kesimpulan. Kemudian argumennya itu terbagi 2. Iya, sudah benar. Bagaimana kelompok lain? Benar, sama. Ada pendapat yang lain? tidak ada. Oke, berikutnya kelompok 2. Ayo, siapa berkata? Ayo dengarkan.
Corona merupakan salah satu penyakit berbahaya yang disebabkan oleh virus corona yang dapat membuat korbannya merasa sakit di tenggorokan, sesak napas, sakit. Virus ini sangat mudah menular dari satu korban ke korban yang lain. Nah, perhatikan kelompok 1 dan kelompok 3. Apakah tadi cuplikan teks yang dibacakan tadi namanya itu adalah bagian apa tadi? Apakah itu termasuk bagian itu? Iya, lanjut. Contohnya bahwa yang disebabkan oleh COVID-19 ini dan sudah banyak buktinya, antara lain adalah membuat tenggorokan salah. Perhatikan di situ. Yang manakah disebut dengan pro? Apa itu kalau tadi Mendukung. Iya, mendukung. Jadi diperbaiki nanti hasil kerja kelompoknya ya. Lanjut. Tetapi virus COVID-19 ini tidak dapat akan bisa menyerang. Sekolah menengah pertama melarang siswanya membawa telepon seluler. Tetapi banyak juga sekolah yang membolehkan siswanya membawa telepon seluler dengan berbagai Dan apa tadi itu yang dibacakan temannya? modalitas. Modalitas. Bagaimana tanggapan? perlawanan di sini, Bu. Konjungsi? Perlawanan. Iya. Yang mana di situ yang menunjukkan konjungsi perlawanannya? Tetapi. Iya. Jadi konjungsi perlawanan. Tetapi apalagi? Namun. Iya. Jadi jangan saling menyalahkan supaya kita bisa mengetahui oh ini maksudnya. Telepon seluler di sekolah adalah telepon seluler dapat digunakan sebagai alat bantu, terutama telepon seluler yang dilengkapi dengan beberapa Tunggu dulu, kelompok 3 dulu. Bagaimana kelompok 2? Kalau yang di kolom 2 tadi kata kelompok 3 itu adalah apa? Modalitas. Nah, bagaimana tanggapan kelompok 2? Kamu Kita yang bekerja apa namanya? Tidak sama pengiram Apa tanggapannya kelompok 2? Tidak sama. Sama, apanya sama? Modalitasmu dengan kolom kedua. Kolom kedua modalitas. Bagaimana kelompok 1? Iya, itu juga. Lanjut ke bagian berikutnya. jika siswa tidak membawa telepon seluler dan orang tua bersegera menghubungi orang tua atau menghubungi kantor sekolah. Bagian apa itu? Kohesi leksikal. Berarti kemampuan kata. Kohesi leksikal. Lanjut. Iya, itu pendapatan. Itu guna itu. Setiap hari. Setiap hari. Oke, jadi itu yang menunjukkan waktu. Oke, silakan dulu kembali di pesan. Jadi sudah benar tadi itu apa namanya tadi struktur diskusi ada 3 ya. Yang pertama tadi apa? Isu. Kemudian yang kedua ya, argumennya di sini terbagi 2. Kemudian yang ketiga kesimpulan. Dari kelompok 1 silakan menarik kesimpulan untuk materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa mewakili kelompok 1? Teks diskusi adalah teks yang digunakan untuk menyajikan pendapat. Ya, teks diskusi digunakan untuk menyajikan pendapat, menyajikan argumen kita. Silakan kelompok 2 tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang mau kelompok 2? Tujuan dari diskusi adalah tujuan mencapai kesepakatan. Mencapai kesepakatan, ya betul. Silakan duduk. Kelompok 3 silakan buat kesimpulannya. Yang digunakan untuk menyajikan pendapat dan tujuan dari diskusi adalah untuk mencapai kesepakatan gagasan atau pendapat dari beberapa pendapat pro dan kontra.
pendapat pro dan kontra. Iya. Udah telah teks diskusi. Ya, jadi kita membahas tentang telaah teks diskusi. Ya, jadi di pertemuan selanjutnya nanti semua ya, apalagi saat ini musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Biasanya kalau saat-saat ini banyak yang sakit, jadi tetap jaga kesehatan. Dan ingat, minggu depan itu kita akan ulangan semester ganjil. Jadi ingat itu, jaga kesehatan, apalagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Memang